Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di area suatu kos-kosan ya. Ini saya tunjukkan teman-teman betapa itu sangat sulit ya pertimbangan untuk memilih model pompa booster dan sistem otomatisnya. Jadi itu memang sangat harus kita pertimbangkan hati-hati. Tidak mudah kita bilang ya paling hemat ganti pressure tank. Prakteknya ini sudah memakan korban berapa buah pressure tank yang jebol ya, karena memang harus disetting dengan tepat, kemudian pompanya memakai pompa yang sangat besar. Jadi ya paling tidak itu perlu 2 atau 3 pressure tank, apalagi kualitas pressure tanknya juga tidak bagus. Dan pertimbangan lain lagi adalah kondisi instalasi, apakah itu banyak kebocoran atau apa, itu jadi pertimbangan. Jadi ini pakai 503 teman-teman, sebenarnya terlalu besar ya, tapi memang permintaan pelanggan waktu itu, dan akhirnya kita pasang APC. Dan itu sudah kita tahu resikonya, tekanannya akan sangat tinggi. Ini akibat dari tekanan sangat tinggi ini teman-teman. Ini pipanya bocor-bocor ini, tapi ini sudah bertahan setahun lebih teman-teman. Jadi sebelumnya memakai pressure switch dan pressure tank itu sudah tidak terhitung habis berapa. Jadi ini pertimbangannya sangat harus hati-hati teman-teman untuk memilih sistem pompa pendorong air dari toren atau pompa booster. Setting on kita turunkan serendah mungkin ya. Di belakang itu namanya setting on nya sebenarnya, jadi bukan off nya. Off nya ya hampir mendekati maksimalnya pompa. Jadi yang bikin mengapa berhenti di tekanan maksimal ya karena ada delay on itu aja. Jadi ini memakai yok JRK01 ya, paling tipe awal, karena saya memang lihat ini kuat sekali, banyak yang pakai ini masih tahan. Jadi teman-teman, inilah pertimbangannya begitu susah ya, sulit kalau mengaplikasikan ini pressure tank dan pressure switch di model kos-kosan ini seperti ini. Jadi ini berapa kamar, itu hampir 30 kamar. Nah, itu ada keran-keran kecil, ada kloset, toilet yang pengisian kecil-kecil, itu pastinya akan membuat pressure tuh cepat naik turun. Nah, itu kalau throttle-nya pompa tidak besar ya pasti cetak-cetek, apalagi membrannya tidak bagus. Jadi membrannya Siemens itu memang cenderung gampang sobek ya. Yang setahu saya bagus ya punyanya Grundfos, tapi tahu sendirilah harganya pressure tanknya Grundfos itu berapa. Jadi memang itu pertimbangannya, dan tidak mudah menjelaskan ke pelanggan itu ya teman-teman, bagaimana kalau kita ganti pressure tank lebih banyak atau kapasitasnya diperbesar, kan udah trauma dengan pressure tank yang satu kemarin cetak-cetek, dan ini sudah pernah ganti. Jadi kalau kena cetak-cetek, kalau model ini lebih fatal ya, karena impeller 2 bergerak mati hidup cepat, udah pecah berulang kali, ini udah kena pecah. Jadi memang ini solusi yang kita tawarkan, bukan berarti kita tuh membuat boros itu, tapi memang ya tidak semua pelanggan bisa kita beri pengertian dengan baik masalah teknis. Tapi sebenarnya sudah mengerti resikonya. Saya jelaskan kalau memakai ini ya relatif lebih boros, pastinya lebih boros, tetapi beliau puas sampai saat ini karena aman, sudah tidak gonta-ganti peralatan lagi. Dulu tiap bulan itu sudah otomatisnya pressure tanknya, kalau sudah tidak ketahuan kena impellernya, nah itu aja teman-teman. Jadi monggo di pilah-pilah sendiri. Jadi ini tidak untuk dicontoh, jadi sesuaikan teman-teman ya dengan kebutuhan, sesuaikan dengan karakter konsumen. Kalau di rumah tangga yang kecil, saya rasa paling aman, paling bagus ya pressure switch, karena kita juga bisa mengontrol. Kalau sudah kos-kosan seperti ini teman-teman, ya sudah ditinggal, ini paling aman ya. Karena airnya habis atau pompanya macet, ya dia mati. Itu aja, keamanan itu yang saya pentingkan lebih dari masalah biaya.
itu masih bisa mati ya teman-teman. Matinya ya karena delay on-nya itu, delay on-nya berapa detik itu yang bikin mati. Nah, selama tidak ada aliran tetapi pompa bekerja, ya itu akan tekanan tinggi dan berhentinya 8 detik sudah cukup ya. 2 detik aja sudah cukup karena hanya mengandalkan ini apa, ruang di belakangnya aja, ruang apa, per ini aja ada membrannya. Jadi ya pressure tank aja kecil ini maksudnya, membran yang keras itu aja, itu yang membuat perlu waktu 8 detik untuk mendorong ke sana. Dan dengan 8 detik itu pastinya pompa sudah bekerja di maksimalnya karena semua kran sudah tertutup. Coba saya simulasikan ini. Coba ini saya buka, ini ada, ini enaknya teman-teman namanya kran kontrol ya. Jadi ada keluaran di sini. Jadi kalau ngetes apa, tidak perlu kita turun buka kran. Teman-teman nyala, kita tutup. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Itu ya insya Allah mungkin masih ada ya pengeluaran di pemakaian. Ini saya nyoba tidak menutup yang pemakaian, tetap sepertinya ini tadi perlu mereset saja teman-teman. Jadi tadi saya cabut, saya colok lagi, itu mereset ya, mungkin flow switchnya terganjal. Ini saya tutup ya teman-teman, outputnya ke pemakaian. Ini coba saya buka memakai keran bypass. Jadi memang saya sekarang masih belum apa menjelaskan cara kerja secara teknisnya seperti apa, tapi gambarannya kalau di dalamnya itu ada membran ya teman. Jadi kombinasi dari pressure switch dan flow. Kemudian ada delay off. Saya salah tadi menyebutnya delay on. Sebenarnya yang benar adalah ketika keran kita tutup dia dikasih delay off ya teman. Off-nya itu delay. Jadi nyala berapa detik. Nah itu nanti mana yang berfungsi lebih dahulu. Itu apa, ada karakternya. Ini karena saya setting sangat rendah, apa on-nya, pernya kendor sekali. Sawah juga dia cepat ya untuk apa, mana lebih dulu bekerja, pressure switch atau flow switch yang menutup. Tetapi kalau masih mengalir saja, dia memakai ini teman-teman. Itu memakai pressernya. Sekarang ini memakai pressernya berarti karena ada bocor ini. Masih tertutup semua, belum saya buka. Ini memakai pressernya. Coba saya buka. Jadi memang saya masih mempelajari seperti apa sebenarnya karakter atau cara kerja secara teknis ya, bukan secara uji coba. Jadi saya harus membahas itu. Kalau saya ya pasti saya bongkar itu di dalamnya seperti apa, itu nanti saya pengen seperti itu. Jadi untuk menjelaskan teknis itu ya cara kerja, bukan sekedar uji coba ya teman-teman. Itu uji coba hanya untuk melihat gambaran luarnya aja. Ini coba saya buka lagi, full aja kalau gitu. Saya tutup. Nah, sepertinya tidak sampai berapa detik ya teman-teman. Makanya tadi itu sempat terganjal di flow switch-nya. Jadi kalau pressernya sudah menyansar duluan dia mati, tidak memakai delay off-nya yang 8 detik tadi. Saya ulang lagi ya, pasti langsung nyala karena ini tekanannya dekat sekali. Kalau di bawah pasti beda karena harus nunggu di bawahnya 1 bar. Kita tutup 1 2 3 ya, sekitar 3 detik. Coba kalau memakai kecil ya teman-teman. Pompa nyala. Tetap menyala rupanya ya.
dengan pengeluaran ini ya besar ya teman-teman, karena ini walaupun kita buka sedikit karena 1 inch per 4 ya, ini di sini letak borosnya itu teman-teman. Memakai keran kecil pompa bekerja di maksimalnya. Coba kalau saya tutup 1, 2, 3 ya, ternyata dia mengikuti di presernya teman-teman. Itu jadi saya belum bisa menjelaskan karena dari beberapa percobaan ternyata berbeda-beda ya. Tadi itu ternyata dari ada delay off 8 detik. Ternyata ini kita uji coba lagi, beda. Bisa jadi karena tadi saya masih belum menutup pengeluaran sana, masih ada aliran yang di bawah. Secara industrial, secara komersial pastinya yang bagus dan paling irit adalah memakai pressure tank. Tetapi teman-teman, itu kalau di industri yang ada engineeringnya, ada yang mengawasi, ada yang secara berkala mengecek pressure tanknya, tekanannya, nah itu boleh. Tetapi kalau seperti di level seperti kos-kosan, rumah tangga, kan itu kan tidak ada teknisi ya teman-teman. Ya paling aman memakai APC ini. Kalau di rumah tangga cukup APC ini untuk pompa yang 100 wattan. Kalau pompanya lebih dari 100 watt sangat saya sarankan memakai pressure tank. Boros sekali nanti teman-teman. Kalau 100 wattan itu kenapa ya, keluarannya 1-2 kran itu sudah maksimal ya. Kalau pompa 100 wattan sudah tidak berfungsi pressure tanknya itu, kecuali membuka kecil-kecil. Prakteknya kan berapa persen itu yang membuka kecil-kecil ya, pengisian toilet atau apa. Kalau pompa 100 wattan tetap saya sarankan APC aja, lebih aman. Kecuali teman-teman mau sering mengontrol, itu monggo pakai pressure tank. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.